Oh boy. Halo guys, jadi sekarang kita udah ada di dalam Museum Bank Indonesia. Nah, jadi abis ini kita bakal langsung menjelaskan apa aja yang ada di dalam. Jadi stay tune ya. dan Tungguin ya keseruan kita di dalam. nah di sini ada Ori dan Orida, yaitu Ori yaitu uang Republik Indonesia dan Orida adalah uang Republik Indonesia daerah. Yang ori pertama dari 100 rupiah, ori kedua yaitu 5 rupiah, ori ketiga kembali ke 100 rupiah, dan ori keempat dan yang terakhir ada ori kelima 10 rupiah. Lanjut di bawahnya ada Orida, yaitu uang Republik Indonesia daerah. Yang pertama ada Aceh, ada Asahan, Sumatera Utara, dan selanjutnya sebagainya. Oke, sistem clearing ini merupakan sistem pertukaran yang terjadi sebelum adanya Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1953. Nah, clearing antar bank ini dijalankan atau dilaksanakan oleh DJB dengan singkatan dari Djaffa Bank. Nah, sistem clearing ini masuk ke dalam periode pertama menuju Indonesia maju, di mana terdapat keadaan negara Indonesia yaitu negara baru dengan persoalan yang haru biru, dan posisi Bank Indonesia adalah dalam posisi belia dengan tugas yang besar atau tugas raksasa. Lalu ada periode yang kedua, yaitu dari tahun 1959 sampai 1965 yang membangun sikap kebangsaan, yaitu di mana keadaan negara membangun data langsung merupakan fondasi, dan juga posisi BNI sentral dibawa kendali oleh ekonomi terpimpin. Tentang ekonomi sebagai haluan negara dari 1966 sampai 1983. Itu saat ekonomi menjadi pemulihan, kemudian jadi berubah haluan Indonesia. Dulu agen revolusi, kini menjadi agen pembangunan. Sekarang kita lanjut ke dalam timeline dari keadaan moneter di Indonesia, di mana pertama pada tahun 83 pada tanggal 1 Juni pemerintah itu mengeluarkan kebijakan deregulasi. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 1958 pemerintah itu memperkenalkan surat berharga pasar uang atau yang disingkat sebagai SBPU. Nah, pada tahun 1986, tepatnya tanggal 12 September, pemerintah melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 31%.
Nah, pada tanggal 27 Oktober 88, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu deregulasi gelombang kedua setelah yang gelombang pertamanya itu terjadi pada tanggal 1 Juni. Lalu pada tanggal 28 Februari 1991, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan tentang penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank. Pada tahun 1992, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Lalu 1993 itu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan tanggal 29 Mei 1999, dan pada tanggal 25 Januari Bank Indonesia menetapkan kriteria pembuatan tercela, yang dimana hal itu menyebabkan larangan seseorang menjadi pemegang saham atau pengurus bank. Yang terakhir yaitu pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 26 Maret, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan mengenai pinjaman komersial ke luar negeri yang disingkat sebagai PKLN. Periode keempat, globalisasi ekonomi kalangan batas negara pada tahun 1983 sampai tahun 1997. Ada negara protek sebelum terjun bebas, posisi BI dependensi yang menyulitkan. Pada periode kelima ini, krisis segala ini dari tahun 1997 sampai 1998, di mana rupiah sempat terjun bebas akibat kerusuhan Mei. Nah, di sini ada periode 6 yaitu 2006 pasca krisis dari 1999 sampai 2004. Yang dibutuhkan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99 tentang lalu lintas definisi dan sistem nilai tukar. Dan berbenah dengan arsitektur pembangunan Indonesia, sistem clearing, dan kedepannya ada peran Bank Indonesia sebagai berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Periode 7, di mana yaitu fokus ulang peran Bank Indonesia pada tahun 2004 sampai 2011. Pertama di sini melakukan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Yang kedua ada penyelenggaraan sistem pembayaran. Ada pengendalian moneter dalam hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah. Ada inflation targeting framework. Lalu ada penyempurnaan fungsi the ledger of the last resort, ada mata uang, ada yang terakhir ada beralihnya tugas pengawasan bank. Sekarang kita udah ada di bangunan luar dari Bank Indonesia. Lantai 2. Nah, kan tadi kalian udah lihat kan apa aja yang di dalam Bank Indonesia. Yang udah kita jelasin. Jadi sekarang waktunya kita pamit undur diri. Dan sampai jumpa lagi. Bye. See you.